رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين عدد معلومات الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan kedua kalinya tidak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita malam ini haul, di antaranya haul Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di antaranya sedikit kita membaca riwayat hidup beliau, sedikit-sedikit jadi banyak misalnya. Amma ba'du, di dalam buku ini akan diceritakan tentang manaqib al-imam. Berkata al-anam al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul ratib. Tetapi sebelumnya akan disinggung tentang keutamaan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengenal dan mengetahui keutamaan mereka, kelebihan mereka, kelebihan para cucunya Rasulullah. Karena cucunya Rasulullah itu kada kayak kita, ya. Kita orang biasa, beliau orang-orang luar biasa. Dan kita bisa beradab yang baik terhadap mereka, melaksanakan suruhan Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bayti wa yutahhirukum tatahhira. Artinya hanya saja Allah Ta'ala ia ingin menghilangkan daripada ahli bait akan kotoran-kotoran dan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Maknanya bahwasanya Allah Ta'ala itu mensucikan para ahli bait Nabi, dan ayat ini merupakan anjuran kepada kita untuk kita memuliakan mereka. Dan Nabi pernah bersabda, yang artinya Nabi bersabda kepada kita sekalian agar kita memuliakan mereka dan beradab kepada mereka. Dan pada hadis yang lain, ketahuilah bahwa perumpamaan ahli bait keluargaku pada kalian seumpama kapal Nabi Nuh pada kaumnya. Siapa yang menaikinya akan selamat, dan siapa yang menyalahinya, kada mau naik, kada mau ikut, akan tenggelam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan ahli baitnya. Berkata Sayyidina Jibril bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ia berhaji di hari Arafah, dan Nabi waktu itu lagi mengendarai onta yang sangat gagah. Aku mendengar beliau berkata, ya ayuhan nas, qad taraktu fikum ma in akhadtum bih lan tadillu kitabullah wa itrati ahli baiti. Artinya, wahai para manusia, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Bila kalian mengikutinya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah, menjalankan perintah Allah dan dengan ikhlas, dengan benar, dan mengikuti akan ahli ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayat dan hadis di atas merupakan isyarah bagi kita yang bagi kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bahwasanya ahli bait itu diturunkan daripada keturunan yang mulia, sebagaimana yang telah terjadi pada diri Sayyidina Salman Al-Farisi, karena ia patut akan Al-Quran dan hadis, dan ia memuliakan akan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia dianggap Nabi sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabdanya, Salmanu minna ahlul bait. Artinya Salman adalah termasuk dari keluarga kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad Kutubil Bilad wa Gausil Ibad berkata di dalam syair, Ahlu Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi badakiri syubihu bil anjubil biz subihu bil anjubiz zuhri mislama qad jaa bis sunani wasabinun lin najatida khifta min tubati kulli ada banjubiha la takunu kada wa'tasim billahi wa wasta'inu. Artinya, hai ahli baitin Nabil Mustafa yang suci itu, mereka menjadi pengaman di muka bumi, maka renungkanlah bagi kalian, diumpamakan laksana bintang-bintang gemerlapan yang bercahaya, seumpama api yang telah apa yang telah datang pada hadis-hadis Nabi, dan laksana kapal bagi yang ingin selamat di tengah lautan yang dalam. Bila engkau takut daripada malapetaka, maka selamatlah daripadanya itu, dan berpegang teguhlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memuliakan zuriatnya Rasulullah. Ya apakah kelakuannya? Jangan berani-berani untuk menghinanya, karena berbahaya. Menyakiti cucunya Rasulullah sama dengan menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib, seorang imam yang besar yang mana ilmunya sampai ke seluruh pelosok dunia, karena keikhlasannya dan kesungguh-sungguhannya terhadap Allah Ta'ala mengikut langkah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menebarkan kebaikan dan keberkatan di dalam ilmu agama. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah mujaddadun abad yang ke-12 Hijriah. Ayahnya bernama Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang laki-laki yang saleh dan takwa min ahlillah, dan ibunya bernama Asy-Syarifah Salma, daripada seorang waliullah Ta'ala yang tekun meniti ilmu dan amal ibadah. Diriwayatkan akan bahwasanya Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau suatu hari pernah berziarah kepada Al-Arif Billah, pernah berkunjung atau berilang kepada Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sebelum ia menikah, dan meminta doakan kepadanya. Maka berkata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu, auladuka auladuna bihim al-barakah, artinya anakmu adalah anak kami, padanya itu terdapat berkah yang banyak. Kemudian mengawini Al-Habib Alwi Al-Haddad akan Syarifah Salma binti Aidarus bin Ahmad Al-Habsyi, perempuan yang saleh yang akhirnya pada perkawinan Al-Habib Alwi dan Syarifah Salma
melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya sahibur ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Berkata Al-Habib Alwi Al-Haddad, aku tidak tahu akan isyarah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi itu yang mengatakan berkah pada anak kami, melainkan setelah Abdullah lahir, ketika aku melihatnya itu tanda-tanda kewalian dan tanda-tanda kemuliaan kepadanya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman pada malam Itsnain tanggal 5 Safar yang penuh dengan kebaikan pada tahun 1440 Hijriah, dan wafatnya pada malam Salasa tanggal 7 Dzulqa'dah pada tahun 1132 Hijriah. Ketika beliau berumur sekitar 4 tahun, beliau tertimpa penyakit jujari yang akhirnya menyebabkan kebutaan terhadap kedua mata beliau, dan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan mata hati yang tajam dan terang benerang. Akan tetapi beliau redha dengan qadanya Allah Ta'ala terhadap beliau dan menerima dengan lapang dada. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masa kecilnya beliau tidak terpengaruh dengan anak-anak kecil yang sebaya dengannya. Di dalam bermain-main, berjalan-jalan dan bersenang-senang, bahkan beliau sibuk dengan gemar beribadah kepada Tuhannya, dan itulah tabiat beliau di masa kecilnya, menyalahi daripada tabiat anak kecil lainnya. Beliau bertingkah laku baik, bertutur kata yang sopan, dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Dengan tabiatnya mulia, dengan tabiat yang mulia ini beliau tumbuh besar hingga dewasa, yang akhirnya menjadi seorang panutan dan ikutan yang bagus bagi yang lainnya. Enggak jauh terus nah. Enggak ada telah hari tadi kira sempat. Al-Imam Al-Haddad berkata, di masa mudaku, nah ini masa kecil tadi kan, ada terpengaruh dengan anak-anak yang sebayinya seumur beliau, kata pengaruh, ya kan? Tidak terpengaruh, biasanya kayak anak-anak kita lihat. Ada yang nukar sepeda hendak juga kan gitu, biasa terpengaruh. Atau main-mainan, lihat ya anak-anak mainan musim-musiman, main apa misalnya, macam-macam ya kan. Rata-rata anak-anak bisa ikut main semua karena mengikut. Beliau tidak terpengaruh, beliau sibuk beribadah di masa kecil. Terus lagi di masa mudaku, kata beliau, aku sering berjalan di negeri ini untuk menjumpai orang-orang soleh dan ke kuburan mereka, dan kami sering ziarah keluar, dan kami sering ziarah ke lereng gunung yang Gunung Ibnu Mukhdim. Padanya dikubur dua imam yang agung. Mereka adalah Ahmad bin Isa Muhajir dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Terkadang kami ziarah berjalan ke kaki dan kami dalam keadaan puasa. Kalau kita ziarah nyaman deh ya kan, pakai sepeda motor ke sana ke sini ya kan, nyaman. Jadi ziarah itu yang perlu diambil pertama diantaranya apa, kita yakin bahwasanya orang yang kita ziarahi itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain mencari apa-apa, ziarah. Gemar sering beliau berjalan kaki, bahkan berpuasa ya.
Faidah, perhatikan olehmu bagaimana kegigihan Al-Imam Al-Haddad di dalam mengambil ilmu-ilmu. Ia mendatangi dan talaqa dengan para ulama-ulama yang saleh untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dan manfaat. Ilmu manfaat, ilmu yang diamalkan, bermanfaat diri sendiri dan bermanfaat orang untuk orang lain, untuk keluarga. Dengan adab yang tinggi dan penuh istiqamah, sabar pada menitinya. Istiqamah, ibadah istiqamah. Istiqomah itu terus menerus. Jangan hari ini rajin, esok sehari rajin, sebulan tidak ada, atau seminggu itu ada istiqomah. Ingat, istiqomah itu ada melebihi 1000 karamah. Istiqomah, istiqomah beribadah. Apa ibadah kita? Gak ada perlu banyak, yang penting istiqomah. Dan juga perhatikan olehmu bagaimana rajinnya Al-Imam Al-Haddad dalam berziarah ke kubur orang-orang saleh untuk mendapatkan madad, ketuhanan dengan wasilah mereka tersebut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya jangan kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah taala itu mati, tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki sempurna, mereka itu gembira dengan pemberian Allah Ta'ala. Mereka itu gembira dengan pemberian Allah Ta'ala tersebut daripada karunia-karunia yang besar, dan mereka mengabarkan kabar gembira terhadap orang-orang yang belum meninggal, yakni dalam mimpinya. Mereka mengata, janganlah kalian takut dan sedih karena kami mendapatkan karunia-karunia yang besar di sisi Allah Ta'ala. Maknanya orang-orang yang soleh yang telah meninggal itu mereka mengetahui dan memperhatikan kepada orang-orang yang baik kepadanya, terhadap murid-muridnya dan keluarganya, dan mereka selalu mendoakan kepada Allah Ta'ala pada kebaikan mereka itu. Di masa kecil beliau, di masa kecil Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau sangat gemar, suka menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran, dan juga menghidupkan akan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kita, untuk anak-anak gemar menuntut ilmu kan macam-macam. Kalian diantaranya kan menuntut ilmu, yaitu belajar Al-Quran. Jadi bujur-bujur belajar, karena satu huruf itu diberi Allah 10, satu dibalas 10 kebaikan, 10 derajat. Satu huruf belajar dengan makhraj huruf yang betul, ya kan? Masalah cepat dapat tidak dapat, yang penting belajar, jangan kada belajar, ya. Tadi kan apa undangan tadi ya, yang ngaji tadi siapa itu namanya, yang ngaji biasanya yang buta itu, nah. Dia kan samping sebetulnya Abdullah yang ngaji tadi, siapa? Jamil, nah, itu dia nggak lihat, saya aja, saya terus terang, saya jauh daripadanya. Beliau nggak lihat hafal, saya yang lihat itu juga ada hafal lah, ya.
Pada sering kita melajari anak-anak kada hafal-hafal juga. Beliau aja kadang melihat hafal, kayak luar biasa. Karena bersih, hati beliau itu bersih, mana tahu apa-apa. Ya kan? Hafal beliau. Jadi untuk kita yang mata melihat, kada hafal barang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya kan? Tahu hurufnya, ya kan? Hurufnya tahu, makhraj hurufnya tahu, tempat keluarnya tahu, huruf-hurufnya gitu. Makhraj huruf hijaiyah itu ada tempat-tempat keluarnya, kada sembarang sambat aja, ya kan? Bawah tenggorokan, tengah tenggorokan, atas tenggorokan ada huruf-hurufnya. Beliau tadi membaca dengan bagus, tajwidnya bagus. Bapaknya cerita tadi waktu di Samarinda MTQ kan, juara 1, insyaallah bulan 10 nanti MTQ-nya di Banjar, dia bilang. Mudah-mudahan kabul hajat-hajat orang tuanya, ya. Untuk kita, terutama saya kan bisa melihat masih kulir saya. Jadi untuk anak-anak jangan kulir sama sekali. Gunakan waktu masih ada, jangan kulir pokoknya. Kita perbaiki bacaan kita terus menerus sampai mati. Kita niatkan menuntut ilmu sampai mati. Jangan nuntut ilmu sampai satu sekali khatam Al-Quran sudah kadang ngaji lagi, kadang membaca Al-Quran lagi. Setahun Al-Quran tidak dibaca, Al-Quran berdebu di rumah. Pas membuka kada tahu lagi makhraj hurufnya, kada ingat tajwid, izhar, idgham biguna, idgham liguna, ikhfa, iqlaba, izhar sabawi dan yang lain-lainnya. Saya kurang hafal juga, enggak ada buku. Makanya saya ini orang yang bungul di antara kalian. Itu saya ambil yang pertama. Dan kedua di sini beliau gemar menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Rasulullah yang mana kita bisa. Kada juga disuruh sampai semua. Kalau bisa semua bagus kan. Untuk di rumah misalnya yang sunnah apa? Doa sebelum makan sunnah. Apa doanya? Terus lagi sunnah waktu mau masuk WC baca doa. Didulukan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, sunnah baca doa kan. Banyak doa. Jangan anggap doa yang kecil itu tidak banyak manfaat. Luar biasa manfaat yang kecil itu. Ingat, setiap orang sekolah tidak ada yang langsung kuliah. Siapa kira-kira? Sekolah langsung kuliah. Karidah kan? Ada di sini. Karidah banyak. Pasti dari kelas 1 atau dari TK, ya kan? Pasti dari bawah dulu. Dari yang halus akhirnya menjadi ganal, menjadi bisa. Jangan gulir. Saya juga tolong tegur saya kalau saya salah. Makai baju, makai celana, makai sendal, apa yang disuruh yang pertama. Kalau memakai baju tangan kanan duluan, kalau melepas tangan kiri, kalau memakai sendal kaki kanan. Salah kalau kaki kanan. Tangan kanan. Pakai sendal kaki kanan, melepas kaki kiri. Amalkan yang kecil-kecil. Kita sama-sama mengamalkan itu yang kita mungkin setiap hari di rumah kita lakukan. Ayo sampai seharian yang kada kami kira-kira. Adakah yang kada kami kira-kira? Atau kada bisi-bisi, aku aja kada baca doa masuk masjid. Kenapa? Karena di rumahku kada bisi. Kan doanya masuk WC. Kayak apa hendak baca doa masuk WC kada WC aja. Aku jadi kada baca doa. Siapa yang ada WC di rumah kira-kira? Ada yang ada toilet ya.
WC kali semua ada kan? Nah, jadi ingat mau masuk WC baca doa dulu, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, kepalanya ditutup, pakai sendal, sunnah. Banyak sunnah di WC aja banyak. Pakai sendal, tutup kepala. Apalagi yang makruh di WC, jangan berkata-kata. Ini bernyanyi di WC, konser di WC ya Pak. Apalagi makruhnya banyak juga diantaranya berudah, melihat ke atas, melihat anunya itu makruh aja. Apa dilihati? Ini apa maksudnya? Pis. Amal burhan. Ya kah? Itu yang sunnah. Belum lagi yang sunnah lain, sunnah yang kayak sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, sedikit-sedikit aja dulu, iya kah? Banyak diantaranya. Itu yang sering kita lakukan di dalam rumah tangga. Bawa masuk ke rumah, ucapkan salam, baca salawat, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, bagus lagi itu, iya kah? Untuk diantaranya. Jadi pertama, rajin gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, beliau aja gemar menuntut ilmu, gemar menghafal Quran lagi. Saya pernah hafal Quran tapi kada hafal-hafal. Saya hafalah Quran. Nah, itu aja. Quran saya hafal. Saya waktu sekolah Darussalam tahun 2000, jadi dimasukkan oleh guru saya, Guru Muhammad. Waktu itu beliau guru siapa namanya, pimpinannya lupa saya, Abdullah siapa pimpinan tapis Quran, lupa saya, Guru Wildan. Beliau belum kenal, saya sudah kenal duluan sama Guru Wildan. Beliau memang tegas, beliau tidak ada kata B, 2, 1 aja. Kalau makanya saya terapkan kepada anak-anak ngaji sini. Saya sebetulnya menegasi salah juga, kada ditegasi salah-salah ya. Kada dipadahi salah, disariki salah, sambatnya nyariki madahi. Guru saya, Guru Wildan, di antara guru-guru saya, saya pernah terlambat 1 kali waktu itu. Paling 5 menit nggak sampai sudah masuk, sudah tidak ada lagi di luar, semua murid sudah masuk semua. Waktu itu saya 2 orang sama teman saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum masuk. Kenapa terlambat, kata Guru Wildan? Saya di belakang, saya nggak berani ngomong, saya nggak berani. Guru saya ini. Besok bisa nggak? Jangan terlambat lagi, kata beliau. Kayaknya bisa, nggak bisa. Kalau gitu, kata beliau, saya tidak bisa mengajari kamu. Langsung hari itu ampe orangnya. Saya di belakangnya sembunyi di belakang pintu, saya nggak berani. Nyata salah ya Pak. Gak lama kemudian saya dipanggil Guru Muhammad, masuk, baru saya masuk. Habis itu saya tidak berani lagi terlambat. Sekali pernah saya terlambat. Ini sekarang anak-anak di sini mau datangnya sembarang aja. Ada yang datang sebelum doa, ada yang datang lagi doa, sebelum doa bagus, datang lagi doa, datang setelah doa, datang isya, apa-apaan. Ya, saya paling takut sama guru kalau di sekolah, kalau di rumah paling takut sama orang tua, itu nomor 1-nya. Sekolahan, karena di sekolahan itu orang tua menyerahkan kita kepada guru sepenuhnya, terserah guru lagi. Murid sekolah, ya sidin kau push up sana 1000 kali, push up aja, jemur sana 2 hari jemur, misalnya kali depan guru itu. Itu pernah saya cerita sedikit. Ya kapang saya hafal juga. Kawan sudah 5 surah, saya setengah surah hanya. Sampai saya nggak ada lagi ikut ini ikut hafal Quran. Saya nggak masuk. Nggak lama, sekitar setengah bulan, nggak sampai semingguan datang. Ada teman datang disuruh oleh Guru Wildan untuk masuk. Saya bilang saya nggak bisa lagi, karena saya susah menghafal. Pokoknya nggak apa-apa bilangnya. Saya masuk sekolah, habis itu ditahan oleh Guru Muhammad dan Guru Fauzan. Nah, Guru Fauzan ya guru adik saya ini juga. Guru Fauzan itu. Beliau tinggal di Sekumpul. Jadi saya tidak dibolehkan pulang hari itu, saya dinasihati. Tapi saya nggak menghafal-hafal karena banyak
Itulah cobaan sebetulnya bisa menyelesaikan suatu masalah sebetulnya, tapi karena saya mau istirahat menghafal Quran, jadi yang hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu diantaranya yang saya hafal. Yang lainnya saya harus membaca lagi karena hafal banyak. Ini melihat yang tadi itu, kadang melihat hafal dia. Ada sedikit beliau kadang hafal, kadang dia lupa tadi waktu membaca Al-Quran tadi. Ada masalah, kadang melihat kadang ingat, wajar aja. Kita yang melihat dia bisa kadang ingat, ya kah? Sampai halapannya kadang ingat. Yang mana tadi ya? Kan, ini kadang melihat itu luar biasa beliau. Itu, nah bagi yang tua-tua ini saya yakin ahli Quran sudah ya. Yang pesantren sudah baca sedikit, ujungnya menjadi banyak pasti. Quran jangan tinggalkan. Quran itu pedoman hidup. Al-Quran itu kalau mau selamat makanya berpegang Al-Quran. Hadis itu diantaranya kepada para zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan beliau, sayangi beliau. Apa yang bisa dibantu sebisanya. Cukup sekian, saya minta maaf, ampun kalau kelawasan, ya kan. Dan juga, kalau bahasa saya kadang paham, minta maaf saya. Ini pang bahasa saya. Kadang maaf saya kalau lupa. Ya, sekarang kita baca doa haul sedikit, kita baca Al-Fatihah 4 ya. Kita hadiahkan buat yang kita haul. Dan pahala kita membaca maulid tiba kita hadiahkan kepada keluarga, orang tua keluarga kita yang pulang ke rahmatullah, guru-guru kita, dan wabil khusus yang kita haul pada malam ini. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dhakirin wa li ni'matika syakirin wa la qadayaika wa malaika wa qadarika minas sabirin wal minal halal minaz zukin wa 'anil harabi ma'sumin wa min fil jinani mun'imin wa 'anil niran ba'id wa ila wajhika wa wajhika nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi nadirin mutamatti'in rudan Allahumma ilaika maradan jamila rudan Allahumma ilaika maradan jamila rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la tajil Allahumma syaitan 'alaina fi sa'iril halaj wa la 'inda al-mamad wa la qabla wa la ba'da kaidan wa la sabila wa atbidna Allahumma 'ala qaradina di wa qarada wa ban sazila
وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جبنا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأنا وما كبرنا وما هللنا وزيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائي وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل وصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العربات أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرض من قرأنا ونبي سبيبهم وتلونا القرآن العظيم من أجل وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرض من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لا ذكر ولا سائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر كسارنا وكبر اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تجعلنا الله في غفلة ولا دخلنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووليد لله من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبارها أينما كانوا وكان الكائن في علمك أحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا آل المعلى والشبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الروح عبد القادر بن محمد زمان أولادي زمان الروح أبي بكر بن سالم Yasin luar batang Jakarta Rasan Pujari Sumaila Rususan Urusan Al-Alim Al-Samad Al-Banjari Salwan Abdul Ghir Quran Muhammad Zaini bin Abdul Al-Banjari Sumaila Syekh Haji Abdullah Khatib Ususan Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Sagab Gresik khususan Habib Abdullah bin Yahya Habib Nasir khususan Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas khususan Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة
وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.